Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ita Rosita dari kelas B Praktikum Pengolahan Data Berbasis Komputer. Di video kali ini saya akan menginput transaksi dari soal yang telah diberikan ke dalam aplikasi Curate. Nah, di sini sudah ada soalnya. Mulai dari informasi perusahaan hingga bukti memorial. Langsung saja kita buka aplikasi Accurate-nya. Kemudian kita pilih buat data perusahaan baru. Lalu kita tulis nama berkasnya. PT Sumber Jaya Indonesia. Lalu kita oke. Nah, langsung saja kita masukkan kata kuncinya. Lalu kita pilih Indonesia, lalu kita pilih lanjut. Kemudian kita pilih persiapan mahir, lalu kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan mata uang. Untuk namanya kita tulis rupiah. Untuk nilai tukarnya 1, untuk nama negaranya Indonesia. Untuk simbolnya Rp. Nah, setelah ditambahkan, lalu kita lanjut. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi perusahaan. Nama perusahaannya PT Sumber Jaya. Alamatnya kita copy saja. Untuk tanggal mulai tutup bukunya, tanggal 30 bulan 11 2020. Untuk tahun fiskalnya ini 2020. Untuk ini bulan 9 2020. Setelah selesai, lalu kita lanjut. Lalu kita isi nomor seri faktur pajak. Kita copy saja. Nomor pengukuhan PKP. Tanggal pengukuhan. Tanggal 24 bulan 10 2019. Kode cabangnya 01. Untuk jenis usahanya perdagangan sepeda motor. Untuk KLU SPT-nya 75342. Nah, setelah selesai kita lanjut. Nah, di sini kita hapus akun-akunnya terlebih dahulu. Nah, hingga sisanya ini dengan nomor akun 320001 ini tidak bisa dihapus. Lalu kemudian kita akan mengimpor data daftar akun dari berkas. Caranya yaitu pilih ini, klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian pilih berkas. Lalu kita ubah file of type-nya jadi Excel. Kita pilih daftar akun, lalu open. Lalu pilih ambil data.
Nah, jangan lupa kita hapus baris pertama di data sumber. Kemudian kita definisi kolom. Kita samakan semua. Lalu kita oke. Lalu untuk saldo awal kita samakan juga. Nah, setelah selesai, lalu kita import data. Nah, kemudian untuk ekuitas saldo awal kita ubah menjadi laba ditahan. Akun laba ditahan juga kita ubah menjadi laba ditahan. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita isi untuk pembayaran di muka penjualan kita isi dengan uang muka penjualan. Untuk pembayaran di muka pembelian kita isi dengan uang muka pembelian. Untuk diskon pembelian kita isi potongan penjualan. Nah, di sini yang wajib diisi hanya 5. Kemudian setelah itu kita lanjut. Nah, kemudian kita isi syarat pembayaran dan pajak. Kita isi syarat pembayarannya terlebih dahulu. Jatuh temponya kita isi dengan 30. Kemudian kita isi pajaknya, kodenya ini T, namanya ini PPN. Untuk keterangannya, kita isi pajak pertambahan nilai. Untuk nilainya kita isi 10%. Untuk pajak penjualan, kita isi PPN keluaran. Untuk pajak pembelian, kita isi dengan PPN masukan. Nah, setelah selesai, lalu kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi pelanggan dan pemasok. Nah, di sini ada tipe pelanggan dan jasa kirim. Untuk tipe pelanggannya kita isi umum, untuk metode pengirimannya kita isi dengan Tiki. Kemudian setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data pelanggan. Kita import dari berkas, caranya klik di sini untuk import dari berkas, lalu kita pilih berkas.
lalu kita ubah jadi action, daftar pelanggan, lalu kita open, lalu kita ambil data. Jangan lupa untuk bagian data sumber, baris pertama kita hapus. Nah, kemudian kita definisi kalemkan, kita samakan. Kemudian kita isi tipe pelanggan. Di sini kita isi tipe pelanggannya umum. Nah, setelah selesai, lalu kita import data. Nah, 3 data yang terimport. Lalu kita oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data pemasok. Caranya sama seperti tadi, kita mengimpor dari berkas. Dengan klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian kita pilih berkas. Kita ubah. Kemudian kita tambah daftar pemasok, lalu kita open. Lalu kita ambil data. Jangan lupa kita hapus baris pertama di data sumber. Lalu kita definisi kalemkan. Kita samakan. Setelah selesai, lalu kita import data. Nah, 3 data terimport, lalu kita oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut saja. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi persediaan, tapi kita mengisinya akun default barang. Nah, di sini kita isi akunnya persediaan dengan persediaan motor, penjualan dengan penjualan, retur penjualan dengan retur penjualan, diskon barang penjualan dengan potongan penjualan, akun barang pengiriman dengan persediaan motor, HPP dengan HPP, retur pembelian dengan persediaan motor, akun biaya dengan akun beban akun luar usaha. Untuk akun barang belum ditagih, kita isi dengan hutang penerimaan barang. Setelah selesai, kita lanjut. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memilih metode biayanya, metode persediaannya. Di sini kita memakai metode biaya. Kita pilih metode FIFO. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data informasi barang. Kita import dari berkas, caranya seperti tadi. Klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita pilih berkas. Lalu kita ubah file of type-nya dengan Excel. Lalu kita pilih daftar barang, lalu open, lalu ambil data. Jangan lupa kita hapus data sumber baris pertama. Kemudian kita definisi kalem. Kita samakan.
setelah selesai definisi kolom, kemudian kita ke kolom dibutuhkan. Di sini ada tipe barang, kita isi dengan persediaan, lalu tipe persediaan kita isi dengan barang jadi. Nah, setelah selesai, lalu kita import data. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini aktiva tetap kita diminta untuk mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Langsung saja kita klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian kita pilih berkas, kemudian kita ubah file of type-nya dengan Excel, lalu pilih daftar tipe aktiva tetap pajak, lalu kita ambil data. Jangan lupa kita hapus data sumber baris pertama, kemudian kita definisi kolomkan. Setelah selesai, lalu kita import data. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk mengimpor tipe aset tetap. Caranya seperti tadi, klik di sini untuk import dari berkas. Kita ubah filenya jadi Excel. Kita pilih daftar tipe aktiva tetap, lalu open, lalu ambil data. Seperti tadi, kita hapus data sumber baris pertama. Lalu kita definisi kolomkan. Nah, setelah selesai kita import data, lalu kita oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi daftar aktiva tetap. Kita import dari berkas, caranya seperti tadi, klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian pilih berkas, kemudian kita ubah file of type-nya dengan Excel. Lalu kita pilih daftar aktiva tetap, lalu open, lalu ambil data. Jangan lupa kita hapus data sumber baris pertama. Kemudian kita definisi kolomkan. Setelah selesai mendefinisi kolomkan, kemudian kita import data.
4 data terimport, lalu kita oke. Kemudian kita lanjut. Di sini sudah ada neraca percobaannya. Kemudian kita pilih akhir. Nah, di sini sudah ada selamat sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Kemudian kita pilih selesai. Selanjutnya, kita akan mengecek neraca saldo sementara untuk dikoreksi. Caranya yaitu pilih laporan, lalu pilih daftar laporan, kemudian kita pilih buku besar, kemudian kita pilih neraca saldo klasik, kemudian kita ubah tanggalnya, tanggal 30 bulan 11 2020, kemudian kita centang termasuk saldo 0, lalu kita oke. Nah, ini merupakan neraca saldo klasiknya. Kemudian kita akan mengoreksi opening balance equity menjadi laba ditahan. Kita klik di angkanya ini 2 kali. Nah, kemudian kita klik. Kemudian di opening balance ini kita ubah menjadi laba ditahan. Kita klik 2 kali. Setelah itu simpan dan tutup. Kemudian kita perbaharui. Nah, lakukan hal yang sama hingga buku besar rinci ini menjadi 00. Nah, setelah buku besar rinci ini 00, lalu kita close saja. Kemudian, kita akan backup data sebelum melakukan proses tutup bulan. Caranya yaitu pilih aktivitas, lalu pilih periodik, lalu pilih proses akhir bulan. Kemudian untuk periodenya kita ubah bulan November, untuk tahunnya tahun 2020.
Kemudian kita oke. Nah, proses akhir bulan telah selesai, lalu kita oke. Selanjutnya, kita akan mencetak dan memeriksa hasil neraca saldo awal. Caranya yaitu pilih laporan, lalu kita pilih daftar laporan, kemudian kita pilih buku besar, kemudian kita pilih neraca saldo klasik, kemudian kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2020. Kemudian kita oke. Nah, ini dia merupakan neraca saldo klasiknya yang telah dikoreksi. Kemudian kita close saja. Nah, setelah selesai membuat database, kemudian kita akan menginput transaksi dari soal yang telah diberikan. Di sini sudah ada soalnya dari transaksi pertama hingga bukti memorial. Di sini di transaksi pertama ada transaksi dari PT Kinbalu. Caranya yaitu kita pilih aktivitas, lalu kita pilih pembelian, kemudian kita pilih faktur pembelian. Kita pilih vendornya, di sini PT Kinbalu. Kemudian kita isi invoice no-nya dengan 01 PJ. Kemudian kita isi invoice date-nya dengan tanggal 5 bulan 12 2020. Ship date-nya juga kita ubah. Tanggal 5 bulan 12 2020. Untuk terms-nya kita ubah jadi net 30. Kemudian pada bagian item kita isi dengan Honda Supra, kuantitinya 2, unit price-nya 9.100.000. Untuk item kedua kita isi dengan Suzuki Shogun. Untuk kuantitinya 2. Untuk unit price-nya 9.900.000. Kemudian kita klik amount-nya. Kemudian kita lanjut ke beban. Nah, di sini kita isi okononya dengan beban angkut pembelian. Kita isi amount-nya 250. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang kedua. Di sini ada faktur penjualan. Caranya yaitu pilih aktivitas, lalu pilih penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Kita isi pelanggannya. Di sini pelanggannya yaitu PT Bintang. Kemudian kita isi invoice no-nya dengan 02 PJ. Lalu kita isi invoice date-nya dengan tanggal 10 bulan 12 2020.
Untuk ship date-nya kita samakan tanggal 10 bulan 12 2020. Kemudian untuk terms-nya tetap COD. Kemudian kita isi itemnya. Di sini Honda Supra. Kuantitinya kita ubah jadi 4. Kemudian yang kedua kita ganti dengan Suzuki Smash. Untuk kuantitinya kita isi 2. Untuk biaya kirimnya kita isi 1.500.000. Kemudian kita isi akun biaya kirim dengan beban luar usaha. Untuk akun piutang tetap piutang. Totalnya sudah sama, 71.900.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang ketiga. Di sini ada transaksi yang ketiga yaitu bukti kas masuk. Caranya yaitu pilih aktivitas, lalu pilih penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Kemudian kita isi. Di sini PT Matahari. Kemudian kita isi Promnonya 02 BKM. Untuk payment date-nya kita isi dengan 15 bulan 12 2020. Kemudian kita ubah cek date-nya dengan 15 bulan 12 2020. Oh, untuk promno kita biarkan saja. Untuk cekno kita isi dengan 02 BKM. Kemudian kita centang bayar. Nah, setelah selesai, kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang keempat, yaitu bukti kas keluar. Caranya yaitu pilih aktivitas, lalu pilih pembelian, kemudian pilih pembayaran pembelian. Kemudian untuk vendornya kita isi CV Merapi. Untuk date-nya kita ubah, di sini tanggal 20 bulan 12 2020. Kemudian kita isi promnonya 01 BKK. Nah, di sini kita centang bayar. Setelah itu, kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang kelima, yaitu bukti kas keluar. Caranya yaitu pilih aktivitas, lalu pilih kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Paid from-nya dari Bank BE Mandiri. Untuk voucher no-nya kita isi 02 BKK. Kemudian untuk date-nya kita ubah tanggal 20 bulan 12 2020. Kemudian
kita isi account-nya dengan hutang beban. Untuk amount-nya kita isi 2.500.000. Nah, setelah selesai, lalu kita simpan dan tutup. Kemudian kita akan melakukan transaksi yang keenam. Caranya pilih aktivitas, lalu pilih kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Fed Prom-nya kita pilih Bank Mandiri. Voucher No-nya 03 BKK, untuk date-nya kita ubah tanggal 22 bulan 12 2020. Kemudian untuk account-nya kita isi dengan beban pemasaran. Untuk amount-nya kita isi 2.500.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi bukti memorial. Caranya yaitu pilih aktivitas, kemudian pilih buku besar, kemudian pilih bukti jurnal umum. Nah, kemudian untuk voucher No-nya kita isi 01 BM. Untuk date-nya kita isi 31 bulan 12 2020. Untuk account No-nya kita isi beban sewa. Untuk di debit kita isi 3.600.000. Kemudian untuk account No yang kedua kita isi dengan sewa dibayar di muka. Nah, setelah selesai lalu kita simpan dan tutup. Tahap selanjutnya kita akan mengecek laporan keuangan. Caranya yaitu pilih laporan, lalu pilih daftar laporan. Kemudian di sini kita akan mengecek laporan laba rugi. Kita pilih laba rugi standar. Kita klik 2 kali. Kita ubah date-nya tanggal 1 bulan 1 2020 sampai dengan 31 bulan 12 2020. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan laporan laba rugi PT Sumber Jaya Indonesia. Kemudian kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan mengecek laporan arus kas. Di sini kita memilih laporan arus kas metode tak langsung. Kita klik 2 kali. Untuk periodenya ini dari 1 2020 sampai dengan bulan 12 2020. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan laporan arus kas metode tidak langsung PT Sumber Jaya Indonesia. Kemudian kita close. Kemudian kita akan mengecek laporan PPN. Caranya yaitu pilih laporan, lalu kita pilih PPN atau PPNBM. Kemudian kita pilih New. Kemudian pada preview kita isi satu-satu induk. Nah, ini merupakan laporan SPT masa pajak pertambahan nilai. Kemudian kita close saja. Selanjutnya kita akan mengecek laporan SPT tahunan. Caranya yaitu pilih laporan, lalu pilih SPT tahunan. Kemudian kita pilih New. Kemudian kita pilih Preview. Kita pilih 1771. Nah, ini merupakan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan PT Sumber Jaya Indonesia. Kemudian kita close saja. Cukup sekian
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.